Silakan Miss Dian. Mulai saya rekod ya. Oh, sudah direkod sama Miss Dian ya? Sampun, Bu. Nggih. Oke, nanti berarti saya minta ini ya. Linknya. Oke, silakan Miss Dian. Baik, Bu Umi, terima kasih. Ya, sesuai dengan arahan tadi dari Bu Umi, wali kelas kelas 3, hari ini di awal pembelajaran, Miss Dian akan menyampaikan literasi. Miss Dian punya satu cerita yang menarik tentang cerita fabel, tentang binatang. Nah, nanti kita baca ceritanya bersama-sama. Juga kita, Miss Dian ada satu game khusus, ada pertanyaan juga. Nah, anak-anak diikutin aja ya. Nah, sekarang Miss Dian mau tampilkan dulu ceritanya. Nanti kalau misalnya slide-nya belum keluar atau suaranya Miss Dian putus-putus, anak-anak bilang ya, biar Miss Dian lebih keraskan lagi suaranya atau bisa tampilkan lagi ya. Oke? Oke. Good. Nah, udah terlihat apa belum nih? Sudah. Iya. Hari ini literasi di kelas 3 dengan Miss Dian judulnya adalah Bangau yang Bersyukur. Bangau, tahu ya? Bangau? Ya. Nggak tahu. Oke. Sebelumnya mungkin anak-anak belum pernah ketemu sama Miss Dian atau belum pernah gabung satu Zoom seperti ini dengan Miss Dian karena sebelumnya Miss Dian belum di kelas 3, Miss Dian di kelas 6, di kelas 5, di kelas 1, di kelas 2. Nah, hari ini Miss Dian sama anak-anak di kelas 3. Nah, ini ada teman-temannya Miss Dian juga. Masih ingat nggak minggu-minggu lalu literasinya sama Miss siapa? Miss Karen. Sama Miss Ayi. Miss Ayi. Iya, pada pinter-pinter nih, masih pada ingat sama Miss-Missnya. Nanti jangan lupa sama Miss Dian juga ya. Iya. Ada teman-teman yang dapat hadiah waktu lomba 17-an. Kalau ada yang pemenang Shirin Abdeman juga. Nah, nanti kalau misalnya ngambil hadiah, nanti bisa foto sama Miss-Missnya. Oke? Di slide selanjutnya, sebelum masuk ke cerita Bangau yang Bersyukur, Miss Dian ada game kecil. Gamenya adalah Miss Dian mau minta anak-anak untuk mengambil sesuatu atau mengambil barang yang paling kalian sayangi. Contohnya, di sini ada mobil-mobilan Hot Wheels. Mungkin ada anak-anak yang suka banget nih main Hot Wheels. Nah, boleh sih Miss Dian tahu barang apa yang paling kalian suka itu apa? Coba ditunjukin sebentar aja. Bu, saya HP tapi saya nggak mau bawa. Saya Alkitab. Lalu ada apa lagi? Siapa tadi? Coba ditunjukin dong. Ya. Apapun deh. Atau ada yang punya hewan peliharaan? Ada, Bu. Hewan peliharaan apa? Atau ada yang kalau yang cewek ini biasanya ada punya squishy, ada suka squishy nggak? Nggak ada. Oh, kayaknya ya kalau anak-anak zaman sekarang nih sukanya pada main game, ya nggak? Ya. Pada game online semua. Tapi itu juga iya, good. Nah, nanti kenapa sih Miss Dian minta anak-anak buat tunjukin barang atau sesuatu yang paling kalian sayangi? Nah, nanti di akhir Miss Dian bakalan kasih tahu apa atau kenapa jawabannya. Wah, ada kucing. Iya, karena saya suka. Excel punya kucing ya? Lucu banget. Siapa namanya Excel kucingnya? Oh iya, oke. Di barangnya atau hewan atau sesuatu yang kalian sayangi disimpan dulu ya. Sekarang kita lanjut ke cerita literasinya. Nah, ini Bangau yang Bersyukur hari ini. Di sini ada hewan apa aja? Kupu-kupu, dan bangau. Ada bangau, ada burung hantu, ada gurita, ada kupu-kupu, dan masih ada banyak
hewan-hewan lainnya, teman-teman. Nah, ada yang mau bantu Miss Dian baca nggak? Satu orang dulu deh. Pada suatu hari di danau kecil. Siapa ini namanya? Bentar. Pada suatu hari di danau kecil terdapat seekor danau yang cantik. Dia adalah burung paling cantik di sana. Tetapi ia menyukainya sepanjang tahun ia hanya mengeluh saja. Iya, good. Pada pinter baca-baca semua. Jadi, pada suatu hari, di danau kecil terdapat seekor bangau yang cantik nih. Bangaunya nih, sayapnya. Ada birunya sedikit dan ada warna putihnya. Tetapi bangau ini malah tidak menyukai tubuhnya. Dia tidak suka paruhnya, dia tidak suka kakinya, dia juga tidak suka sayapnya. Sepanjang tahun dia hanya mengeluh saja. Mereka bangau-bangau ini malah tidak semangat, hanya mengeluh aja. Di halaman selanjutnya, ya boleh baca aja deh. Pohon burungnya di pohon indah ikan berbicara mendengarkan kaki sayap paruhnya titik hari tiga. Iya, jadi karena si bangau tadi yang suka mengeluh, dari burung-burung yang ada di pohon hingga ikan di kolam, semua hewan-hewan yang ada di dekat bangau, mereka semua sudah lelah dengan perlakuan bangau karena bangau ini ngeluh terus. Bangau tidak suka kakinya, tidak suka sayapnya, tidak suka paruhnya. Bahkan bangau ini bilang kalau aku tidak suka kakiku karena kakiku ini kecil seperti ranting. Aku bahkan tidak suka sayapku karena warnanya putih, pucat, tidak cantik seperti kupu-kupu. Nah, hingga suatu malam tiba. Boleh dilanjutkan? Berkata saja itu memiliki sayap dan kuat ketika seekor burung hantu datang mendengarkan keluhannya. Aku berharap aku Oke, good. Valen, Excel, Sonia, Paulus, semuanya ada yang Riko, semuanya udah pinter baca. Jadi, waktu malam hari tiba, si bangau berkata, andai saja aku memiliki sayap yang lebih cantik, lebih kuat seperti kupu-kupu. Nah, tiba-tiba nih ada seekor burung hantu. Nah, ini nih. Nah, tiba-tiba ada burung hantu. Dia mendengarkan keluhan si bangau tadi yang ingin jadi kupu-kupu. Nah, akhirnya karena kelelahan, ya terlalu banyak mengeluh, tidak semangat, akhirnya si bangau hanya memilih melanjutkan tidurnya. Lalu apa yang terjadi, teman-teman? boleh kita terbangun rasa melihat sayapnya lihat dan cantik. Wow, sayap ini benar-benar luar biasa dan betapa cantiknya. Sayangnya di kolam ini dibalik sama sayapnya tidak benar menghidupkan karena ingin memakannya. Akhirnya ia sembunyi di balik semak-semak. Bahkan seekor katak melihatnya dan seolah ingin memakannya. Jadi setelah ada si burung hantu datang, lalu sang bangau tertidur, tanpa disangka-sangka keesokan harinya bangau terbangun dengan tubuh yang berbeda. Bangau melihat
kok bunga-bunga yang ada di dekatnya menjadi lebih besar, kok tiba-tiba ada sayap di belakangku, kok sayapnya cantik, wow, sayap ini benar-benar luar biasa dan betapa cantiknya aku. Karena harapan Bango tadi sudah tercapai atau udah dikabulkan, tiba-tiba ada seekor elang ini nih, ada elang. Kalau tadi ada burung hantu, ini ada elang lagi nih. Nah, tiba-tiba ketika kupu-kupu sudah mulai mencoba mengepak-epakan sayapnya yang bagus itu, yang cantik itu, ada elang yang mengejar si kupu-kupu ini tadi. Nah, karena kupu-kupu ini lebih kecil, sayapnya kan nggak terlalu kuat ya. Nah, akhirnya kupu-kupu ini memilih sembunyi di balik semak-semak dan berhasil kabur dari si elang ini. Tapi ketika si kupu-kupu ini sembunyi di semak-semak, di balik semak-semak, tiba-tiba ada kata. Kata ini bilang, sepertinya kupu-kupu ini enak jika aku santap. Itu ternyata kata ini juga ingin memakan kupu-kupu. Jadi meskipun memiliki sayap yang cantik, kuat, bisa terbang, masih banyak ancaman dari hewan-hewan lain. Ada dari elang yang mengejar tadi, lalu ketika sembunyi di semak-semak masih ada kata yang ingin memakannya. Boleh dilanjutkan? Tidak, ya ampun, jadi tidak, ya ampun, menjadi kupu-kupu yang cantik juga merusak. Aku akan mempunyai gigi Iya, setelah berkejar-kejaran dengan si elang, lalu sembunyi di balik semak-semak, tiba-tiba ada kata, dan meskipun berhasil menyelamatkan diri, kupu-kupu ini merasa sedikit menyesal. Karena jadi kupu-kupu yang cantik itu juga mengerikan loh, nggak hanya cantik dan enak aja, disukai banyak orang. Nah, akhirnya si kupu-kupu ini berpikir, mungkin jika aku jadi ikan, mempunyai sisik yang cantik juga, mengkilap, bisa berenang, tidak akan ada atau tidak akan ada burung ataupun elang yang berani mengejarku. Lebih baik aku jadi ikan aja deh. Nah, akhirnya kupu-kupu ini tertidur karena terlalu kelelahan setelah kejar-kejaran dengan elang dan kata. Nah, tanpa disangka-sangka nih ada anak. Nah, apa yang menjadi seorang ikan dengan sisik yang bersinar. Ikan baru mengalami hutan sambil yang bermain itu tiba-tiba gurita itu mengejarnya. Ikan ikan berenang hingga kelelahan. Oke, karena tadi setelah jadi kupu-kupu merasa lebih banyak ancaman dari elang, dari kata, lalu si kupu-kupu ini berharap lagi, andai saja aku jadi ikan. Nah, tanpa disangka juga, sekejap si kupu-kupu ini berubah menjadi seekor ikan. Dia kaget ya, gimana sayapku? Kenapa aku berada di laut? Kenapa banyak terumbu karang, ikan-ikan lain? Wah, harapanku pasti terwujud. Aku telah menjadi seekor ikan dengan sisik yang bersinar. Nah, ikan itu akhirnya menyelami lautan. Dia melihat betapa cantiknya lautan. Ya, ini ada ikan-ikan lain, ada terumbu karang. Nah, tapi tidak disangka ikan ini menabrak sesuatu yang kenyal berwarna pink. Nah, ikan ini karena tidak tahu ya, karena dulunya kupu-kupu dia tidak pernah berenang atau menyelam dalam laut, ikan kira ini hanya terumbu karang atau apa yang lain gitu ya. Ternyata muncullah seekor gurita yang sangat besar. Nah, gurita ini marah karena
salah satu tentaklesnya dibuat mainan sama ikan tadi. Akhirnya si ikan dikejar sama gurita, ingin dimakan. Nah, sampai ikan berenang dengan kelelahan. Untung saja tidak tertangkap. Yang selanjutnya, Aku kira tidak akan saya di laut. Tidak hanya aku yang jadi binatang terkuat. Tidak ada apa. Tidak ada peran itu. Bintang yang Singa. Saya saja aku menjadi singa. jadi singa. ya, nah setelah berhasil kabur lagi, tadi udah berhasil kabur dari apa aja? Dari elang, dari katak, dari gurita. Lalu tiba-tiba ada burung hantu yang tadi, tapi kok juga bisa berenang ya, ini jadi ikan juga ini sepertinya, tapi wajahnya masih burung hantu, lucu ini. Tuh ikan kata hampir saja aku kira tidak ada masalah apa-apa di laut jika hanya aku. Nah, karena si ikan ini merasa merasa tidak kuat, tidak bisa berenang dengan cepat karena lebih kecil dari gurita. Nah, si ikan ini ingin menjadi binatang yang kuat, ingin menjadi binatang yang lebih besar. Nah, dia berpikir, kira-kira binatang yang kuat itu apa? Binatang yang besar itu apa? Nah, akhirnya dia berharap binatang yang terkuat adalah singa. Andai aja aku bisa menjadi singa. Nah, boleh dilanjutkan? Sesuai dengan harapannya. Harapannya ikan menjadi singa. Dia terkejut badannya Yang tajam dan rambut lebat, dia menakuti hewan-hewan yang ada tampak bisa bekasnya menginjak maka dipasang oleh dua yang dua pemiliknya. sendiri, yaitu seekor Dan begitu ia berharap untuk kembali menjadi dirinya sendiri, yaitu seekor bangau. Ya, jadi sesuai dengan harapannya, ingin menjadi binatang yang kuat, binatang yang besar. Ya, kan dengan sekejap juga bisa berubah menjadi singa. Justru menjadi singa, apakah menjadi lebih kuat atau apakah bisa melawan segalanya? Ternyata tidak. Memang singa hewan yang kuat, hewan yang memiliki cakar yang tajam, rambutnya lebat, tapi masih ada ancaman lainnya, yaitu singa mudah tertangkap atau mudah diburu oleh, ini ada dua orang pemburu yang sudah menyiapkan jebakan atau perangkap. Nah, akhirnya si singa ini berhasil masuk ke perangkap si pemburu. Nah, singa berpikir, bagaimana jika dia mati? Bagaimana dia jika tidak bisa bermain-main lagi di hutan ini? Nah, akhirnya singa berharap lebih baik aku menjadi diriku sendiri saja. Jadi seekor bangau yang memiliki paruh yang cantik, punya sayap, punya kaki juga yang panjang. Nah, akhirnya singa ini menyadari bahwa menjadi diri sendiri adalah hal yang paling tepat, dan hal itu akhirnya juga dikabulkan atau terkabul dengan ini. Ada gambar di bawah ini, setelah menjadi singa akhirnya berubah juga menjadi bangau seperti yang awal itu. Nah, akhirnya ia kembali menjadi seekor bangau. Ia bersyukur telah memiliki sayap, kaki, paruh yang cantik dan berguna. yang tajam. Iya, good. Nah, sekarang Miss Dian ada beberapa pertanyaan. Anak-anak siap-siap jawab ya. Pasti udah tahu karena udah baca bareng-bareng tadi, udah nyimak juga. Yang pertama pertanyaannya, ada yang tahu nggak mengapa bangau ini ingin menjadi hewan lain? Jangan menjawab dulu, angkat tangan nanti Miss Dian yang pilih.
Jadi pertanyaannya, mengapa sih bangau itu selalu ingin menjadi hewan lain? Iya, Excel. Bentar. Aku tidak suka palingnya, kakinya, sayap, ada kecoinya. Iya, good. Karena si bangau ini merasa bahwa tubuhnya itu jelek, tubuhnya tidak berguna. Dia tidak suka paruhnya, tidak suka sayapnya, tidak suka kakinya. Padahal bisa dilihat ya di sini sayapnya juga cantik, paruhnya juga cantik, kakinya juga, dan pasti juga berguna kan untuk aktivitas bangau ini, untuk mencari makan, untuk menghindari hewan-hewan lain yang ingin menangkapnya. Gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, siapa yang membantu bangau bisa berubah-ubah menjadi kupu-kupu, berubah menjadi singa, berubah menjadi ikan? Burung hantu. Burung hantu. Iya, good Dion. Good. Tadi ada Sonia juga. Lalu yang ketiga, ini pertanyaannya untuk siapa ya? Karena tadi anak-anak udah pada aktif banget, udah baca bareng-bareng, udah jawab pertanyaan juga. Miss Dian punya pertanyaan untuk Riko. Riko. Oke, Riko siap. Mengapa bangau tidak mau lagi menjadi singa? Akhirnya kembali menjadi Suaranya bisa dikerasin sedikit lagi, Riko. apa? Suaranya bisa dikerasin sedikit. Miss Dian kurang terdengar. Oh, oke, good, udah. Ya. Jadi Akhirnya dia kembali menjadi bangun meluncur telah memiliki sayap, kaki, tangan yang kaki dan berguna. ya, jadi itu akhir dari ceritanya. Ia menjadi bangau kembali karena ia telah bersyukur. Nah, lalu kenapa sih kok si bangau ini nggak mau jadi singa lagi? Ya karena yang tadi ternyata meskipun telah menjadi hewan yang kuat, hewan yang memiliki taring tajam, kuku juga, lalu punya rambut, semua hewan menakutinya, ternyata masih ada ancaman, yaitu ada pemburu yang berhasil menangkapnya. Itu lebih tepatnya. Oke, good Riko. Pertanyaan terakhir nih. Ini teman-teman bisa jawab kayak tadi aja deh. Apa sih pesan yang dapat diambil dari cerita ini? Kita tidak boleh menjadi. Ini siapa ini? Siapa? Tadi suaranya siapa ini? Ya, apa? Pesannya? Ya, Kezia. Apa? Harus bersyukur. Oh iya, harus bersyukur. Oke, good. Teman-teman udah pada tahu ini ya. Meskipun udah berubah menjadi berapa hewan ya tadi ya? Dari ikan, jadi kupu, jadi singa, akhirnya kembali lagi menjadi bangau. Jadi cerita yang dapat diambil maksudnya yang dapat diambil dari cerita ini adalah anak-anak harus bersyukur atas segala yang kamu miliki. Nah, makanya tadi Miss Dian di awal kan punya game kecil, suruh menunjukkan apa sih atau hal apa yang kalian sayangi. Tadi Excel sampai nunjukin kucingnya, lalu ada yang nunjukin apa HP juga, karena sayang banget sama HP-nya ya. Nah, ini di foto ini ada juga ada mobil-mobilan, ada yang lagi main gitar, lalu ada foto dengan keluarga.
lalu ada anak yang bersekolah. Jadi apapun itu yang kalian miliki, termasuk sekarang nih meskipun pandemi, tapi anak-anak tetap rajin mengikuti Zoom, ya disyukuri aja. Ya. Caranya bersyukur gimana sih? Mungkin anak-anak bisa merawat atau menjaga apa yang anak-anak punya. Contohnya Excel tadi punya kucing ya. Nah, caranya buat bersyukur ya Excel rawat kucingnya baik-baik. Miss Dian juga punya hewan peliharaan. Miss Dian punya kelinci. Jadi di apa yang teman-teman atau anak miliki itu dijaga dan dirawat, termasuk tubuh anak-anak juga. Nah, dari rambut sampai kaki, gigi juga cara merawatnya kan bisa tiap mandi sikat gigi, rambutnya dirawat, disisir. Nah, itu juga salah satu cara bersyukur. Iya, good. Nah, jadi itu aja literasi hari ini dari Miss Dian. Sekian dan terima kasih. Nah, sebelum itu, Miss Dian boleh ini nggak? Kita foto-foto bareng yuk. Nanti Miss Dian yang foto dari laptopnya Miss Dian. Miss Dian hitung ya. Pose apa ya? Ini, 3. Plus 3 kan? Nah, good. Miss Dian hitung ya. 1, 2, 3. Ini ada Miss Dia nih. Kelihatan enggak anak-anak? Ini ada Miss Dia. Kayaknya minggu-minggu selanjutnya pasti ketemu juga dengan Miss Dia. Oke? Lagi dong. 1, 2. Ayo Miss Dia ikut. Ini Excel lucu banget sih. Iya, makasih Excel, makasih Dion, Sonia, Florence. Makasih Diana, Kezia, Paulus, Jesslyn, Tiko, lalu ada Valen, Grace, lalu ada Daniel, Rivanus, semua siswa dari kelas 3, makasih ya udah literasi bareng Miss Dian hari ini. Untuk pengambilan hadiah, student of the month-nya, untuk siapa tadi pemenangnya? Paulus ya? Nah, Paulus besok bisa diambil hadiahnya di lantai 2 di ruang bahasa, atau nggak gitu bisa sampaikan aja mau ketemu misalnya mau ngambil hadiah gitu aja. Nah, jadi sekian literasi hari ini bersama Miss Dian. Mohon maaf apabila Miss Dian ada salah penyampaian atau menyinggung perasaan anak-anak. Silahkan atau boleh dilanjutkan dengan pembelajaran tematik dengan Bu Umi. Semangat ya semuanya. Bye-bye. Terima kasih Miss Dian. Sama-sama. Ini ada Miss Ayin yang tadi di renungan pagi. Sampun Bu Umi, terima kasih. Saya kembalikan dengan Bu Umi, nggih. Terima kasih Miss Dian. Oke, sudah belajar literasi dengan Miss Dian. Ayo ceritanya tentang apa tadi? Sama yang bersyukur. Bersyukur. Oke, silakan minum dulu. Boleh minum dulu. Ini Florence ada Remi. Hari ini ada Paulus. Pemenangnya siapa tadi? Pemenangnya sudah aku mohon. Paulus. Selamat Paulus. Kan bergilir ya. Dan
Ya. Ya. Ini kan nggak ada remedi. Ada remedinya, nanti diumumkan sama Bu Umi yang remedi siapa saja. Nah, dikirim sama Bu Umi untuk yang remedi. Silakan buka buku tema 3 yang hari kedua. Sudah buku temanya? Sudah. Sudah ya, hari yang kedua. Hari yang kedua itu belajar tentang apa? Terbuat dari kayu. Benda terbuat dari kayu. Iya. Belajar tentang apa? Terbuat dari kayu. Oke, kalau kemarin kita belajar tentang apa kemarin? Mengukur benda dengan satuan panjang pola irama. Mengukur benda dengan satuan panjang baku. Oke, kemarin kita belajar tentang aneka benda di sekitar ya, di sekitarmu, di sekitarku. Nah, benda kemarin ada berapa? Manusia, Apa saja benda 2 itu? manusia, hewan, Benda hidup dan benda hidup apa saja? hewan dan tumbuhan. Oke, kalau benda mati? Kursi, meja, lemari, Pak. Buku, dan sepatu. Semua benda yang tidak bergerak itu namanya benda mati, ya. Sekarang hari kedua kita akan belajar karena benda kemarin kan banyak sekali. Ada yang dari plastik, ada dari kayu, ada dari besi, ada dari kaca. Sekarang kita mau bahas benda yang terbuat dari kayu. Coba dilihat di halaman 6. Di halaman 6 ya. Nah, di halaman 6 itu ada gambar apa saja? Pensil, meja, lemari, lemari, sama kursi. Apa lagi? Patung. Nah, topeng dan patung. Nah, yang kalian sebutkan tadi itu adalah contoh dari benda yang terbuat dari kayu. Nah, kayunya didapat dari mana, Bumi? Nah, kayu tersebut pastinya harus menebang pohon dulu. Kalau nggak menebang pohon, dapat dari mana kayunya? Nah, kalau lemari, terus kursi, meja itu kan butuh kayu yang besar, Bumi. Kalau cuma pohon jambu atau pohon mangga di depan sekolah, ya masa bisa dibuat. Nah, di manakah orang-orang itu mencari kayu yang besar-besar? Gimana kira-kira? Nah, tentunya kayu-kayu
yang besar itu dapat ditemukan di hutan. Nah, banyak sekali jenis kayu yang dibuat untuk lemari, meja, dan lain sebagainya tadi. Jenis-jenisnya banyak sekali anak-anak. Nah, tidak semua kayu bisa dibuat meja, kursi, lemari, tidak semua. Tapi ada beberapa pohon yang bisa dibuat. Nah, proses pengolahannya pun juga membutuhkan waktu. Nggak langsung nebang pohon terus dibuat meja, itu tidak. Tetapi nebang pohon dulu, ya kan? Tapi diolah dulu. Nah, diolahnya ada yang melalui di pabrik, ada yang melalui olahan di rumahan atau mebel. Kalau kita lihat, kamu tahu mebel itu tempat furnitur, ada lemari, ada kursi, itu tempat untuk pengolahannya ya. Terus batang pohon itu kan ada batangnya toh nak. Batang pohon itu disebut apa batang pohonnya? Ayo dibaca. Nomor 3. Untuk mendapat Ayo poin nomor 3. atau log. Kayu gelondong atau log. Gelondong atau Oke. Tahu kayu gelondong itu seperti apa? nggak tahu. Nggak tahu. Oke, Bu Umi akan coba lihatkan. Nah, bisa dilihat. Ini satu gini loh. Ayo bisa dilihat, inilah nak yang dinamakan Kayu bisa dilihat di layarnya. Nah, kayu yang sudah dipotong-potong inilah yang dinamakan kayu gelondong atau log. Satu gelondong itu ya satu gelondong itu satu batang potongan ini loh. Ini beberapa gelondong. Coba yang dikasih panah Bu Umi itu. Coba lihat kayunya. Ada banyak sekali kan? Coba dilihat yang diklik Bu Umi ini ada berapa gelondong? Coba dihitung. Ayu sampai yang terus mawat kita supen kemis 16 Ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. berapa? 19. Jumlahnya ada 19 gelondong. 19 gelondong atau 19 log. Sudah tahu ya kalau ditanya satu gelondong itu yang mana? Inilah yang dinamakan satu gelondong itu satu potongan. Jadi tinggi sekali, ada sampai 20 meter sampai 30 meter tingginya pohon. Kalau dipotong-potong menjadi gelondongan. Satu gelondong itu ada berapa ya ini? Potongan-potongan inilah yang disebut log atau gelondong. Paham? paham enggak? Bu Umi caranya motong itu bagaimana Bu Umi? Ada alatnya. Alat untuk memotong kayu. Sudah tahu alatnya seperti apa? Ayo. Gaji pasien. Iya, kalau gergaji ya nggak selesai kalau gergaji biasa. Mesin
Gaji Ya. gaji biasa gaji mesin. Ada lah. Coba sama-sama ya. Bagaimana sih seorang tukang penebang pohon itu menebang pohon? Coba lihat. Kalau pakai yang ini, yang gambar yang Bu Umi perlihatkan ini loh. Ini bisa saja sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari untuk menebang pohonnya. Karena memakai alat potong manual. Ya. Ini memakai kapak merah. Jadi kalau memakai kapak akan lama untuk memotong kayunya. Ini masa zaman dahulu kala sebelum adanya alat modern, mereka menggunakan kapak ataupun pisau besar untuk memotong pohon. Tapi saat ini sudah modern, 1 hari selesai satu hari bisa motong 10 pohon dengan alat ini. Lihat cara ini loh, ada gergaji mesin kan ini. Itu enggak sampai 5 menit sudah pohonnya sudah tumbang. Enggak usah seperti gambar yang di atas ini bisa sampai 1 minggu ini. Tahu ya alatnya seperti apa ya? Nah, di dalam hutan, Bumi, kalau hutannya kan ada kayu-kayu, pohon-pohon besar. Kalau ditumbangkan semua, terus diambil semua, dipotong semua, terus bagaimana keadaan hutannya? Hutannya bisa gundul. Kalau gundul menyebabkan apa? Ayo, kalau hutannya gundul tidak ada tanaman. Hutan gundul itu tidak ada tanamannya, hutan gundul. Kalau apa yang terjadi kira-kira? Banjir. Coba kalian lihat bagaimana kalau keadaan hutan kita, hutan di Indonesia itu seperti ini. Coba kalian lihat, pegunungan dan hutan-hutannya dipotong semua pohonnya oleh penebang liar. Gini anak-anak, pembuatan meja, kursi, dan semua benda-benda yang berasal dari kayu, saat orang menebang pohon itu ada izinnya. Izin ke pemerintah mau memotong pohon bagian mana, terus yang mana yang mau dipohon itu ada suratnya, ada izinnya. Jika tidak memiliki izin, anak-anak bisa dipenjara karena termasuk ilegal atau pencurian kayu. Kalau pencurian kayu itu dipenjara. Jadi menanam pohon itu enggak sembarangan, menebang pohon itu tidak sembarangan menebang pohon, Nak, harus ada izinnya, ya. Terus kalau pohonnya terus-menerus diambil seperti ini, hutannya akan menjadi rusak. Alhasil akhirnya terjadi longsor. Tahu longsor, tanahnya pegunungan itu turun ke bawah. Sering melihat berita longsor? Nah, longsor salah satunya, terus banjir. Ya kan? Karena apa? Pohon-pohon besar ini ini melindungi hutan. Loh, bagaimana Bumi cara melindungi hutan pohon-pohon ini? Akar-akarnya itu ketika turun hujan yang lebat, akar pohon besar-besar ini menyerap air. Airnya diserap oleh akar-akar pohon yang besar tadi, sehingga tidak terjadi banjir. Nah, tidak terjadi longsor. Longsor itu kenapa? Longsor itu karena tidak ada kekuatan yang menahan tanah itu turun. Kalau ada akar-akar yang besar, pohon-pohon yang besar, tanah itu menggumpal, tanah itu padat, tanah itu tidak akan gembur karena ada penahan dari akar yang hidup tadi. Penjelasannya Bumi mudah dimengerti apa enggak? Sudah dimengerti.
menebang pohon tanpa izin kenapa? Karena nanti bisa dipenjara. Nah, kenapa harus memiliki izin? Nanti bisa dipenjara kalau tidak memiliki izin. Ayo, kenapa hutan kalau gundul menyebabkan banjir? Komentar. Besar sudah dipotong. Karena penebangan pohon tempat Ayo, kenapa yo? karena pohon kita dipotong. Ya, Iya, bumi jelas banjir, jelas longsor karena tanaman atau pohon-pohon besar dipotong oleh manusia-manusia yang serakah, manusia-manusia pemotong kayu yang ilegal. Jadi tanahnya tidak ada yang melindungi, airnya tidak ada yang menyerap. Terjadilah longsor dan banjir. Terus kira-kira kalau hutannya gundul, hutannya tidak ada tanamannya, apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh kita semua untuk memperbaiki supaya hutannya itu bisa ada tanamannya lagi? Bagaimana caranya kita merawat hutan yang gundul tadi? Hah? Apa yo? barang Gimana cara merawatnya? Apa yang kita lakukan untuk merawat hutan yang gundul tadi? merawat Bisa menanam tanaman baru di hutan yang gundul tadi. Ya kan? Ditanam. Jadi biasanya kalau penebang yang ada izinnya, satu pohon yang ditebang harus menanam satu pohon lagi supaya yang satu dipanen atau dipotong, tumbuh yang baru lagi. Itu salah satu caranya seperti itu. Ya, yang kedua, mencegah terjadinya penebangan liar atau ilegal. Nah, kalau terus-menerus dipotong, makin lama hutan semakin pohon yang ada di hutan semakin sedikit, ya kan? Dan lagi kalau hutannya tidak ada pohon atau tanaman-tanaman yang lain, banyak sekali yang dirugikan. Selain manusia yang dirugikan, ada binatang-binatang liar di sana yang membutuhkan kehidupan. Bukankah makhluk hidup itu ada manusia, tanaman, dan hewan? Ketika tanaman dirusak oleh manusia, kasihan hewan yang ada di hutan juga, nak. Karena tanaman itu adalah sumber penghidupan untuk hewan yang ada di hutan. Tempat untuk berlindung, tempat untuk berteduh, tempat untuk mencari makan di hutan tersebut. Jadi seperti kera, mungkin juga ada gajah, ada singa, ada harimau, ada kucing ada hutan, ada kucing hutan, ada kucing hutan, ada ayam hutan. Ketika hutannya gundul, kadang kita sering melihat berita info di TV, ada berita, ada gajah yang merusak tanaman warga. Pernah mendengar itu? Ada gajah yang merusak tanaman warga. Karena apa? Karena di habitatnya si gajah itu tidak mendapatkan makanan. Karena hutannya sudah gundul, tidak ada makanan yang bisa dimakan tanaman yang ada di sana. Alhasil akhirnya si gajah keluar dari hutan karena merasa di sawahnya petani-petani ini banyak sayuran yang bisa dimakan oleh gajah. Ya kan? Rugi semua kan?
yang menyebabkan manusia penebangan pohon liar, yang dirugikan siapa? Makhluk hidup semua. Ya tanamannya ya mati, hewannya ya berkeliaran merusak tanaman manusia, manusia gagal panen karena sudah dimakan oleh binatang-binatang yang keluar dari hutan. Nah, rugi semua. Satu perbuatan merugikan banyak orang, ya. Sampai di sini sudah paham anak-anaknya Bumi? Pembelajaran kita hari ini, nah ini ya, ada soal yang ada di Google Classroom. Setelah itu nanti Bu Umi kasih link siapa saja anak yang remedi langsung Bu Umi japrikan. Bukan di grup, tapi Bu Umi japri ke anak masing-masing. Harus remedi apa saja. Kalau sudah Bu Umi kirim link langsung dikerjakan ya. Jadi yang tidak dikirimi link remedi berarti tidak remedi. Wes gak usah tanya, nanti setelah Zoom tanya, Bumi saya nggak remedi, Bumi saya nggak remedi, saya nggak remedi Bumi. Kalau tidak dikirim link oleh Bumi berarti tidak remedi. Yang remedi hanya anak yang dikirimkan link sama Bumi. Jelas apa enggak? Ya. Ini pelajarannya apa saja, Nana? Adakah bahasa Jawa hari ini? Ya. Iya. Iya. Merah. Merah. Ya. Kan? Ini hari ini ada bahasa Jawa ya, Bu Umi? Apa? Hari ini bahasa Jawa ya? Hari ini sama bahasa Jawa. Mana buku bahasa Jawanya? Siapkan buku bahasa Jawa. Bahasa Jawa dulu. Hari ini matematika aja. Ayo matematika. Matematika. Matematika halaman 15. Halaman 15. Bu Umi, Kesia bukunya ada di rumah. Di rumah. Bareng sama Diana aja. Diana, gandengan ya. Oke, sudah dibuka halaman 15. Oh, semua. Bahasa Jawa ini, yang ini matematika ya bahasa Jawa. Enggak apa-apa, kalau sama Diana aja guys ya, nanti kan bisa diganti ya. Sekarang halaman 15 pelajaran 2 tentang apa?
Membaca dan menulis pecahan. Ini sudah Bumi jelaskan panjang-panjang kali lebar ini sudah ini. Bumi jelaskan cara pecahannya ini. Oke, lihat yang bagian A, gambar A. Gambar A itu kalau gambarnya seperti itu, yang di warna 1 dibaca berapa? Dibaca apa itu? 2. Yang B. Berapa? Yang C 2/5. 2/5. Kenapa dibaca 2/5? Ayo Rifano, yang C kenapa dibaca 2/5? Ayo. Karena kotaknya ada 5, yang diarsip 2. Karena satu bagian dibagi menjadi 5. Jadi jumlahnya 2. Oke. Nah, 2/5 di atas disebut apa? Di bawah disebut apa? Daniel Christian, 2/5. Yo, 2/5. Daniel Christian. 2/5 di atas disebut apa? Yang bawah disebut apa? Daniel Christian. Sekarang Paulus yang dibuka mikrofonnya hanya Paulus, yang lain di mute sama Bumi. Yang di atas disebut pembilang, yang di bawah disebut penyebut. Sekarang belum mute-nya belum dibuka loh, Rifano. Ayo dibuka dulu. Dua per 5 yang atas disebut apa, yang bawah disebut apa? Pembilang. Mana yang pembilang, yang mana? Ayo. Terus yang bawahnya apa? Yang bawah penyebut. Sip, good job. Oke. Sekarang kita lihat contoh yang di bawah. Yang A itu dibaca apa? 1/2. Contoh di bawah, Tulislah nama pecahan di bawah ini, yang bawah. 2/3. Terus yang B apa? 3/50. Penyebut kalau 3/50 itu penyebutnya yang berapa? 50. Pembilangnya Yang 3. Oke, good job. Sekarang meletakkan bilangan cacah dan pecahan pada garis bilangan. Sudah bisa untuk membuat garis bilangan? Ayo, ini sudah loh pelajaran ini. Waktu bimbel Bumi yang ngotot menjelaskan ini juga loh ya. Membuat garis bilangan. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Cara membuat garis bilangan dimulai dari mana? Membuat apa dulu?
Buat garisnya. Terus setelah membuat garisnya apa? Membuat, aduh, apa itu? Ayo wes, nggak ingat. Ini mari ngotot loh ya menjelaskan kenapa matematika itu Bumi nggak mau melalui Zoom. Selalu kalau bimbel membuat buku matematika kan sering gitu toh Bumi. Kan Bumi mesti menjelaskan ini. Ayo membuat garis bilangan diawali dari apa? Garisnya dulu. Terus menuliskan apa? Angkanya lalu titik-titiknya, kemudian angka-angkanya. Kemudian angka-angkanya dulu. Oke. Sekarang iya lo kamu iki Bumi wis ngotot ngono ya sik nggak inget ngono nek gak buka buku lo. Kan jadi bagaimana gitu Bumi rek? Terus yang kedua, jika jarak antara 0 dan 1 dibagi 2 akan ditemukan bilangan di tengah-tengah antara bilangan 0 dan 1 seperti berikut. Ini hampir sama dengan yang kemarin. Titik tengah. Ketika ada di titik tengah. Nah, kita sudah belajar loh ya. Tadi malam loh ya. Tadi malam kita sudah belajar. Ya, cuman kalau kemarin kita di tengah-tengah namanya kita belajar pendekatan puluhan ya kemarin ya. Pembulatan ya, pembulatan puluhan. Pembulatan ke puluhan yang terdekat kan kemarin? Iya. Nah, hari ini jika coba lihat ya, garis bilangannya 1 ke 2 di tengah-tengahnya 1 kan ada titik tengah tuh di. Penggarismu mana? Penggaris. Nah, mana penggarisnya? Coba kalian lihat. Antara 1 dan 2 di tengah-tengah itu ada garis tengah enggak? Titik tengah, ada titik tengahnya enggak? Ya, titik tengah itu disebut 1/2. Ke tengah kan? Iya. Itu contoh nyatanya seperti itu. Gini teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar matematika lagi. Kemarin disuruh Mbak Penggaris, yo nggak semua Mbak Penggaris loh sampai Bumi ku. Aduh, pinjem dulu lah. Kalau bilang Mbak Penggaris ke sekolah lagi pinjem dulu lah ya. Oke. Hari ini kan kita bimbel anak-anak jam 16. Jam 18.30. Jam berapa Pak Bumi? Aku dengeran. Biasa, bimbelnya biasa. Nanti kita membahas ini juga ya. Membahas tentang yang garis bilangan 1/2, 2/2 ini ya. Oke. Ya anak-anak ya, nanti dibawa aja. Ingat ini dibawa matematikanya. Terus bawa penggaris ta. Kemarin disuruh Mbak Penggaris, sing Mbak Penggaris yang 3. Yo. Oke, yang lainnya nanti kerjakan soal-soal yang ada di Google Classroom yang dikirim Bumi. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Siapa yang mau pimpin doa? Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Siapa yang mau pimpin doa? Paulus, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah Kita namamu. doa yang baik. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, Indomie goreng. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasaan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, thank you Paulus. Sekali lagi selamat kepada Paulus ya untuk bulan ini terpilih menjadi Student of the Month. Nah, kami berharap bulan depan ada yang menyusul Kesia dan Paulus ya. Kesia sudah dapat di bulan kemarin, terus Paulus bulan ini. Bumi berharap di bulan depan ada yang seperti mereka ya, aktif dalam pembelajaran, mengumpulkan tugas tepat waktu, sering bertanya, terus sering membantu temannya saat belajar, terus bersikap sopan dan santun dalam Zoom. Nah, jadi terus mengisi presensi, terus setiap pagi mengikuti renungan pagi. Ingat, renungan pagi itu dinilai juga loh sama Bu Umi dan guru yang lain. Bukan Bu Umi saja yang menilai, yang menentukan semua guru yang ada di SD Battle Student of the Month itu ya. Oke, selamat pagi. Silakan makan dulu, minum dulu sambil menunggu tugas yang di-share Bu Umi. Oke, bye, see you sayang. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.